Saya undang kita bangkit berdiri, sebab Tuhan baik, amin. Ya, merasakan kebaikan Tuhan, kasih tos kiri kanan. Tuhan baik, Tuhan baik, haleluya. Kita akan mengangkat pujian ini bagi Tuhan. Haleluya. Ini pujian kami, sebab Engkau terlalu baik dalam hidup kami Tuhan. Tidak pernah berakhir kasih setiamu. Haleluya. Kita tetap kembali duduk di hadapan Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Malam ini kami datang di tempat ini Tuhan. Bukan rutinitas, tapi malam hari ini kami tahu Engkau hadir bersama kami di tempat ini. Dan di tempat ini terjadi pemulihan. Di tempat ini kami dipulihkan Tuhan. Kami bertemu dengan Engkau pribadi lepas pribadi. Sebab itu kami mengundang Engkau Tuhan.
berkarya, melawat kami semua. Dan tidak ada seorang pun yang dilewati Tuhan. Ini kami Tuhan. Ini kami Tuhan. Kami masih mau menaikkan pujian bagi Engkau. Sebab Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu, nama yang berikan kekuatan bagi kami, nama yang penuh kuasa. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ini pengakuan kami, cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang kaya, terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari sama-sama angkat pujian ini dari Allah. Yesus, Kau sungguh baik. Amin. Yesus, namamu indah. Benar Tuhan. Yesus, ku cinta Kau. Kami mengasihi Kau. Ku tinggi Kau, haleluya, selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami katakan, mau memujimu, ku selalu pujimu, mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku selalu pujimu. Ini kami Tuhan umat-Mu. Ku mau menyembahmu. Kami mau menyembahmu Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Nama yang penuh kuasa. Nama yang penuh dengan mujizat. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Angkat suaramu katakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ini pujian kami umat-Mu Tuhan. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembah. Sebab Kau yang layak, Kau saja Yesus, tidak ada yang lain. Hanya
Nama di atas segala nama. Nama yang berikan kuat bagi kami. Namanya, 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 terima kasih Tuhan. Pada malam ini Engkau bersama kami Tuhan. Engkau siap melawat kami, umat-Mu Tuhan. Kami haus lapar akan Engkau. Engkau melawat kami. Setiap hati yang letih bisu, Engkau berikan kesegaran bagi kami. Setiap kami yang dalam pergumulan, Engkau berikan kekuatan bagi kami. Yesus, panggil namanya Yesus. Haleluya, haleluya. Namanya, 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 namanya. Haleluya.
Haleluya Tuhan Yesus. Raja kami, terima kasih. Hanya hadirat-Mu yang menyegarkan kami. Hanya dekat Engkau saja ada kekuatan, ada penghiburan. Setiap kita pada malam hari ini, mari ambil waktu pribadi beberapa saat. Tuhan mau berbicara kepada kita semua pada malam hari. Oh, haleluya. Dia siap datang menjamah, merangkul kita semua. Cintamu, oh haleluya, bagi kami. Oh haleluya. Oh Yesus, kami hanya memandang wajah-Mu, mendengar suara-Mu Tuhan, yang menjadi kekuatan kami di saat kami lemah. Firman-Mu kekuatan kami. Oh, kami tidak punya daya tanpa Engkau. Engkaulah kekuatan kami. Terima kasih Tuhan. Oh,
sandaran hidupku, gunung batu dan perlindungan. Amin Tuhan. Sampai amin Tuhan. Terima kasih. Oh haleluya. Yesus, hanya Yesus. Biarlah pujian ini naik di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Oh haleluya. Hati kami Tuhan siap ditaburi oleh firman-Mu. Firman yang menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu urapi Tuhan. Sampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Serahkan kepada hamba-Nya. Hanya Yesus, Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir Tidak ada yang lain Tuhan, sandaran kami hanya Engkau. Mari kita buka kedua tangan kita hari ini, malam ini. Pastikan saudara ketemu dengan Tuhan. Saudara datang di tempat ini tidak lain tidak bukan untuk mencari Tuhan. Apa gunanya kita datang di tempat ini kalau kita tidak bertemu dengan Tuhan? Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita buka kedua tangan kita. Kita sekali lagi. Ku mau memuji-Mu, Hanya Engkau yang layak kami puji Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami sembah. Tidak ada Allah yang lain. Biarlah hati kami hanya Engkau saja. Sebab hanya Engkau yang layak terima pujian, terima penyembahan kami. Hanya bagi Tuhan. Sekali lagi. Ku mau memuji, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah, ku selalu sembah. Kau yang layak terima semua pujian.
Tuhan kami malam hari ini Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami mau duduk diam manis Tuhan. Mendengarkan pesan Tuhan saat hari ini kepada kami. Biarlah Roh Kudus Engkau yang berkarya. Buka telinga kami dan hati kami Bapa. Apa yang kami dengar hari ini kami boleh menangkap. Dan kami meteraikan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Yang siap diberkati firman Tuhan bersama katakan amin. Jangan duduk dulu. Saudara, saya berikan waktu 2-3 menit. Bilang samping kanan kiri saudara. Atau kalau saudara kenal akrab atau suami istri bilang begini. Aku seneng sekali ketemu kamu hari ini. Yang suami istri bisa peluk. Yang suami istri bisa peluk. Peluk baik-baik, jangan hanya begini. Peluk baik-baik, bilang begini. Aku seneng sekali ketemu kamu hari ini. Ayo, saya berikan 3 menit. 5 orang lah, 5 orang, jangan 1 orang. Aku senang sekali ketemu Pak Gembala hari ini. Pak Agus, aku senang sekali ketemu hari ini. Pak Julius, aku senang sekali ketemu hari ini. Oke, silakan. Oke, saudara. Saya percaya bahwa kalau kita ketemu dengan orang yang kita cintai, pasti kita senang. Betul enggak? Silakan duduk Bapak Saudara. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Terima kasih tim profetik. Saudara, saya percaya bahwa ketika kita lama nggak ketemu dengan istri, lama nggak ketemu dengan suami, lama nggak ketemu dengan anak, ada sesuatu yang kurang. Ya, kita nggak ketemu dengan sahabat karib, bahkan teman lama, baru 2 hari saja, 3 hari sudah ditanyakan, saudara. Kalau kita dekat dengan seseorang dan kita nggak ketemu 2 jam, pasti kita rindunya minta ampun. Baik. Saudara, saya sangat diberkati sekali dengan kebenaran firman Tuhan. Hari-hari ini Tuhan ajar saya bagaimana supaya Tuhan selalu berjumpa dengan saya. Saudara, tujuan datang ke sini apa sih? Mau bertemu dengan Tuhan kan? Saudara di tempat ini bukan tamu. Katakan samping kanan kirimu, kamu bukan tamu. Betul enggak? Saudara datang di tempat ini ke rumah Bapa. Tapi yang menjadi pertanyaannya, saudara ketemu enggak dengan Bapamu? Setiap saudara datang ibadah di tempat ini, perhatikan baik-baik. Saya minta waktu 30-40 menit. Jangan ada yang main HP, scroll-scroll TikTok, scroll-scroll IG, Facebook, saudara. Nanti kalau sudah pulang, saudara mau kaki kiri ada HP, kaki kanan ada HP, tangan kiri ada HP, kaki kanan ada HP. 24 jam silakan. Tetapi saya mau ambil waktu 40 menit, perhatikan baik-baik kebenaran firman Tuhan ini. Saudara datang di sini doa malam, datang di sini ibadah raya, datang di sini MK, datang di sini doa yang lainnya, WBI. Saudara kan mau ketemu sama Bapak. Tempat ini adalah rumahnya Bapak. Nah, yang menjadi pertanyaannya, saudara setiap datang ke sini, saudara hanya ketemu Pak Gem atau ketemu Bapakmu yang aslinya? Bapak saudara yang asli adalah Bapak kita yang di sorga. Jangan datang ke gereja hanya ketemu seseorang. Tetapi pastikan ke saudara bahwa ketika kita datang ke gereja, kita ketemu Bapak kita. Karena tempat ini adalah rumahnya Bapak. Saudara bukan tamu. Yang menjadi pertanyaan, banyak gereja hari ini, banyak anak Tuhan mereka rutinitas ibadah. Mereka nggak pernah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Saya sangat diberkati firman Tuhan di dalam kebenarannya. Beberapa bulan yang lalu saya merenungkan apa ini artinya Tuhan. Tuhan, aku minta pengilhaman, aku minta pewahyuan, apa ini artinya. Kita buka kepada firman Tuhan di dalam Bilangan 17. Bilangan 17 ayat yang ke-4 ini berbicara ketika Musa disuruh untuk mengumpulkan tongkat-tongkat 12 suku bangsa Israel. Dan setelah itu Harun disuruh untuk tongkatnya dinamai mewakili suku kaum Lewi. Kita baca ayat 1 ayat saja. Bilangan 17 ayat yang ke-4. Bilangan 17 ayat yang ke-4. Yang sudah ketemu katakan amin. Dengar baik-baik dan perhatikan baik-baik, kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Kemudian haruslah kau letakkan semuanya itu di dalam kemah pertemuan, di hadapan tabut hukum tempat. Amin saudara.
Musa ketika dia dapat perintah dari Tuhan untuk mengumpulkan tongkat kepemimpinan ke-12 suku Israel. Dan setelah itu Tuhan ngomong kepada Musa bahwa biarlah Harun mewakili suku kaum Lewi. Dan tongkatnya kamu harus tulisi adalah dia mewakili kaum Lewi. Dan setelah itu ketika kamu mengumpulkannya dan bawalah ke tempat dalam kemah pertemuan di hadapan tabut hukum, tempat aku Berarti Musa ini sering kali ketemu dengan bukan hanya Musa yang ketemu dengan Tuhan. Firman Tuhan berkata, tempat aku Tuhan biasa menemui kamu. Beda. Saya menemui Ibu Milda, biasa menemui Ibu Milda. Setelah itu ternyata bahwa suatu saat seperti biasanya saya ketemu dengan Ibu Milda. Ini firman Tuhan berkata, tempat aku biasa. Berarti Tuhan terbiasa menemui Musa. Bukan Musa yang menemui Tuhan. Luar biasa Musa ya. Musa sangat luar biasa. Karena Tuhan seringkali menemui dia. Yang menjadi pertanyaannya. Hari-hari ini, saudara apakah biasa diketemui dengan Tuhan? Atau diketemui dengan orang yang suka menyebalkan? Dalam kehidupan kita hari-hari apakah kita ketemu dengan Tuhan? Atau ketemu dengan orang-orang yang suka gosipin? Apakah ketemu dengan orang-orang yang suka omong jorok? Apakah ketemu dengan orang-orang yang suka nyebelin dalam kehidupan saudara? Firman Tuhan sudah sangat jelas. Pada saat itu Musa sering diketemui dengan Tuhan. Saudara kalau setiap hari diketemui dengan wali kota, saudara senang enggak? Halo? Enggak ada orang nih ya? Kalau saudara tiap hari diketemui dengan wali kota, saudara senang enggak? Senang. Tergantung. Kalau ada amplopnya senang. Kalau ditemui mana pajaknya Pak Riki? Ayo. Saudara, kalau kita tiap hari diketemuin dengan wali kota, diberikan proyek ini, proyek jalan Ereke, diberikan proyek jalan mana yang mau menuju ke Batauga. Senang saudara. Tetapi kalau tiap hari saudara ketemu dengan orang yang suka pinjam dulu 100. Tiap hari saudara ketemu dengan orang yang, kamu tahu enggak orang di sana itu? Saudara sama Tuhan, ampun deh. Kalau tiap hari saudara ketemu dengan orang yang enggak menyenangkan, saudara pasti jengkel. Tetapi Tuhan Raja di atas segala raja, Dia ada segalanya dalam kehidupan dia. Saudara, mari hari-hari ini, saudara dan saya harus senantiasa membuat bagaimana Tuhan menjumpai saudara. Saudara, saya akan bersaksi sedikit tentang istri saya. Beberapa bulan yang lalu ketika saya sekolah 9 bulan, saudara tidak perlu tahu sekolah saya 9 bulan di mana. Tetapi pada waktu 3 bulan, saya tinggalkan istri saya 3 bulan. Saudara tahu, istri saya 3 bulan, tiap hari dia mendengar di ruang doa studio di depan suara saya pujian penyembahan. Tanya dia kalau udah percaya. Betul sayang? Tiap hari selama 3 bulan dia mendengar, setiap hari dia mendengar suara saya pujian penyembahan di ruang doa tersebut. Dia kaget. Selepas 3 bulan dia sudah gak dengar lagi. Seharusnya saudara dan saya, kita sebagai mempelai wanitanya Tuhan, saudara harus bergairah dengan Tuhan. Katakan sambil kanan kirimu, kamu harus bergairah dengan Tuhan. Amin saudara. Bergairah dengan Tuhan, kalau memuji menyembah Tuhan, tidak dipaksa. Bagaimana kita mengekspresikan diri kita, memuji menyembah Tuhan. Saudara, saya diberkati, saya merenungkan kebenaran firman Tuhan, kalau saya tidak tahu, saya tanya sama Tuhan. Tuhan, apa ini artinya? Aku gak ngerti Tuhan, tolong kasih tahu aku Tuhan. Saudara ingat ketika, tapi next kemudian saya akan bahas ini ketika ada ibadah pasutri. Saudara ingat ketika Adam dan Hawa jatuh, kita buka kebenaran firman Tuhan ya.
Di dalam Kejadian 3 ayat yang ke-16. Saya minta tolong Pak Agus membacakan. Kejadian 3 ayat yang 16. Saya sangat diberkati firman Tuhan ini. Bagaimana saudara dan saya, kita sebagai gereja Tuhan, sebagai kita mempelainya wanitanya Tuhan, kita harus seperti firman Tuhan ini. Saya minta tolong Pak Agus membacakan. Amin, saudara. Firman Tuhan di sini waktu Adam dan Hawa jatuh, Tuhan ngomong kepada Hawa, bisa ditampilkan lagi? Multimedia, biar saya tidak disuting, tidak usah apa-apa. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan birahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Saya minta tolong, saya mau bertanya sama ibu-ibu yang anaknya lebih dari satu. Saudara kalau mau melahirkan, kalau saya tanya ibu-ibu pasti ini tahu. Kalau saya tanya bapak pasti tidak tahu. Ibu-ibu kalau melahirkan sakit tidak? Tetapi kenapa masih beranak lagi? Memang betul. Karena firman Tuhan berkata begini, dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan birahi. Amin saudara, akan birahi. Saya merenungkan firman Tuhan ini, saya bisa main sedikit-sedikit. Koko ganteng. Saudara, ini berbicara bukan hanya masalah secara pribadi suami istri. Tetapi ini menggambarkan bahwa Hawa menggambarkan mempelai wanitanya. Saudara dan saya mempelai wanitanya Yesus. Namun engkau akan birahi kepada suamimu. Suamimu adalah Yesus Kristus Tuhan. Saudara dan saya adalah mempelai wanitanya Tuhan. Katakan samping kanan kirimu, kamu mempelainya wanitanya Tuhan. Seharusnya saudara birahi dengan Tuhan. Saudara nafsu dengan Tuhan. Tetapi saudara nggak pernah nafsu dengan Tuhan. Saudara, hari-hari ini Tuhan ajar saya. Bagaimana supaya saya nafsu dengan Tuhan. Hari-hari ini Tuhan ajar saya supaya bagaimana saya birahi dengan Tuhan. Jangan hanya birahi kita mau kaya. Jangan hanya birahi kita mau berhasil. Jangan mau birahi kita mau dipromosikan. Tetapi kita tidak mau birahi dengan Tuhan. Tidak mau nafsu memuji menyembah Tuhan. Saudara, mari hari-hari ini. Jangan hanya kita birahi kita mau menjadi besar. Jangan hanya birahi engkau mau menjadi orang kaya. Jangan hanya birahi engkau mau menjadi orang yang sukses. Tetapi engkau tidak pernah birahi dengan Tuhan. Ini kalau suami istri saya mau bahas terlengkap saudara. Khusus pasangan suami istri. Tapi saya tidak layak untuk bahas di sini karena masih ada anak-anak. Kalau saudara nggak sungguh-sungguh memuji Tuhan, nggak birahi dengan Tuhan, birahi baca firman, birahi melakukan kebenaran firman Tuhan, birahi untuk memuji menyembah Tuhan, birahi untuk doa dan puasa. Ketika saudara mengalami masalah, saudara tinggalkan Tuhan. Ini firman Tuhan berkata, dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan birahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Dan katanya begini, kenapa? Seperti Ibu Niksa tadi katakan, kenapa ada orang yang mempunyai anak lebih dari satu, padahal kalau dipikir melahirkan itu sakit. Ibu Niksi jawab karena enak. Nah seperti saudara dan saya, ketika kita, bukan siapa tadi yang bilang? Saudara, sama saudara dan saya sebagai mempelai wanita, ketika saudara melahirkan, ketika saudara mengalami kesakitan, doa saudara tidak dijawab, pergumulan saudara tidak dijawab, saudara berada dalam keterpurukan, saudara berada di dalam sesuatu yang tidak mengenakan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau saudara nafsu dengan Tuhan, saudara tidak akan pernah menyerah.
Sekalipun kita berada dalam kesakitan, sekalipun kita berada di dalam tawanan, kita ditawan. Tetapi ada satu yang tidak bisa menawan, yaitu rohmu. Tidak bisa ditawan oleh siapapun. Tadi pagi saya mencuci mobil. Roh Kudus bilang begini, bagaimana kamu bisa memuji Tuhan yang tidak kelihatan, sedangkan kamu tidak pernah memuji orang yang kelihatan? Yang menjadi pertanyaannya, adakah tiap hari engkau memuji istrimu atau suamimu? Halo? Duh, ganteng sekali kamu papa hari ini. Oh, kamu cantik sekali mama hari ini. Ada enggak? Hah? Harus puji istrimu tiap hari. Harus puji suamimu tiap hari. Tapi kalau sudah dipuji, jangan makan puji. Kenapa? Kalau kita tidak pernah memuji istri kita, tidak pernah memuji suami kita, hati-hati jangan sampai suaminya orang puji saudara. Saudara, mari hari-hari ini saudara harus bergairah dengan Tuhan. Amin. Hari-hari ini Tuhan ajarkan saya untuk bergairah. Satu kesaksian, kemarin saya pelayanan di Kalidupa. Saya bukan berkhotbah, tetapi Tuhan izinkan kami tim ada 3 orang, kami mendoakan orang-orang di sana. Dan begitu banyak orang yang haus dan lapar akan mujizat Tuhan. Cuman saya merenungkan kebenaran firman Tuhan dan saya merenungkan apa yang Tuhan mau. Saudara tahu, perjalanan naik kapal dari Wanci ke Kalidupa, ini musim angin dan musim ombak. Pak Yos aja dari dari Lasalimo ke Wanci mabuk saudara. Tapi Tuhan izinkan, Tuhan paksa saya, kamu harus puasa. Bagaimana supaya kamu menahan kedaginganmu. Setelah itu dari Wanci ke Kalidupa juga angin kencang ombak saudara. Kapal speed. Tuhan ngomong gini, kamu harus puasa. Karena ada sesuatu yang kamu lawan di Kalidupa. Bukan sembarang. Bukan yang kelihatan. Tetapi yang tidak kelihatan. Setelah itu sampai di sana saudara, kita doakan beberapa orang. Saya tidak mau tampilkan video dan fotonya. Karena saya konsumsi saya sendiri. Ada sekitar 5 orang yang terlepas dari kuasa kegelapan. Orang pada heran semuanya. Minta maaf, satu kesaksian. Ada seorang anak yang 15 tahun dia terpenjara dengan kuasa kegelapan. Dan umur 3 bulan, dia dengarkan baik-baik, umur 3 bulan dia keluar semut dari telinga kanan dan kirinya. Kurang lebih 43 ekor. Umur 3 bulan ini anak, cewek. Setelah dan juga hidungnya keluar semut itu 43 ekor. Dan semenjak itulah anak ini kelainan jiwa. Jadi kalau anak ini sedang kambuh, dia juga memanifestasikan roh jahat itu kepada bapaknya. Saudara tahu ketika waktu kemarin dia datang, pertama kali yang saya doakan sudah anak ini. Di dalam kolong rumah sudah ada banyak orang, kurang lebih sekitar 15 orang. Kami selesai makan, buka puasa jam 12 siang saya buka puasa, saya harus jaga badan saya juga. Setelah itu dengan Pak Yos dan juga Pak Timbul makan sama-sama. Setelah itu datanglah anak ini dengan bapaknya. Datang dengan bapaknya dengan begini kayak orang, pokoknya orang sudah kayak orang kerasukan begitu saudara Tuhan. Dia datang begini, dia lihat satu orang, kurang lebih sekitar 15 orang. Begitu tiba di tempat saya, di mana saya duduk, dia langsung begini. Dia tunduk. Orang-orang pada heran, ih kenapa Pak sama Pak Pen dia tidak mau lihat mukanya Pak Pen? Saya bilang ada sesuatu. Langsung saya dekati dia, saya kasih kursi dia, duduk dia. Bapaknya di sampingnya digode-gode. Setelah itu saya tanya sama bapaknya, kronologinya seperti itu tadi. Bahwa ada semut yang keluar 43 di telinganya dan di hidungnya di umur 3 bulan. Dan setelah itu saudara-saudara Tuhan, saya doakan anaknya, tetapi sebelum saya doakan anak ini, saya edukasi mereka, saya sampaikan. Minta maaf bapak-bapak, ibu-ibu, saudara yang dikasih Tuhan, saya datang ke sini karena ada teman saya yang panggil. Karena teman saya waktu saya pendidikan 9 bulan. Ya, saya sekolah 9 bulan. Nah saudara, setelah itu
Saya doakan, saya minta maaf kepada mereka bahwa saya mendoakan sesuai dengan ajaran saya. Kalau Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, saudara tahu tentang kisah kita masih, saudara itu, saudara tahu, saya dibacakan di surat Al-Quran, saya bacakan di surat Al-Maidah, saya bacakan di surat Al-Qasas. Saudara, jadi saya berdoa pakai atas nama itu kepada saudara. Saudara tidak keberatan, tidak apa-apa, artinya saya doa buat anak ini. Saya ambil minyak zaitun yang saya beli di Wanci. Saya doakan, saya sucikan, kuduskan, tahirkan dalam nama Yesus. Setelah itu saya doakan anak ini. Begitu saya doakan anak ini nggak merespon. Tiba-tiba yang merespon bapaknya di sebelahnya. Langsung begini. Sudah. Setelah itu saya nggak nangkep apa yang dialami oleh bapaknya. Setelah itu orang-orang di sini dia berkata begini, Pak Pen, itu sudah kena bapaknya. Saya kaget. Oh iya, langsung saya lepaskan anak ini. Langsung setelah itu saya pergi kepada bapaknya. Saya ambil minyak urapan. Langsung setelah itu saya ambil tangannya, saya tepuk dalam. Sudah gawat darurat. Jadi saya tidak pakai nama dalam nama Yesus. Sudah tidak pakai nama yang itu tadi satunya. Sudah pakai itu. Saudara, begitu saya dalam nama Yesus, dia kaget. Dia kaget terpental, saudara. Setelah itu dia masih begini. Nah, Pak Yos, dia merekam. Pak Timbul masih duduk di agak jauh, saudara. Dia cuma perhatikan saja. Setelah itu, saya urapi dia, saya doakan dalam nama Yesus, dia pulih. Setelah pulih saya tantang dia terima Tuhan Yesus. Begitu dia berkata, masuklah dalam hatiku, dia tidak mau. Dia kambuh lagi, saudara. Dia berontak tambah kuat, saudara. Udah, di situ aku mainkan. Setelah itu, saudara, saya langsung tangannya saya pegang begini, tangannya dua-duanya. Langsung saya urapi dia, saya ambil minyak, bukan pakai tangan lagi. Langsung minyak itu saya ambil, saya tumpah di kepalanya. Setelah itu, saya bilang, minta maaf, saya minta garam, saya bukan dukun, tapi ada firman Tuhan. Ketika Elisa menyehatkan air di sungai yang terkutuk, dia pakai garam. Saya minta itu, saya doakan dalam nama Yesus, cuman sedikit aja. Saya doakan di tangannya sama di kepalanya, terlepas, puji nama Tuhan. Berikan tepuk tangan yang berewat Allah kita. Saya ngomong dari awal, Pak, Bu, jangan berharap dengan saya manusia biasa. Tapi berharap sama Isa Al-Masih yang punya kuasa. Setelah itu, saudara, terlepas. Tiba-tiba ada ibu, cuman 2 saja yang saya saksikan ya. Ada 20 lebih yang didoakan kemarin kami dengan tim. Yang satu orang ibu guru. Ibu guru dia tiba-tiba habis doakan ini anak, orang-orang ini nelpon semua, nelpon orang-orang. Kamu datang ke sini, ada Pak Pendeta mau doakan, kalau kamu didoakan mau. Kalau mau datang ke sini. Saudara, akhirnya berkumpul dari ujung, dari Pulau Hoga, itu datang juga, saudara. Dan setelah itu ada ibu guru pulang dari ngajar. Tuhan tutup buku sampai semua. Ibu guru ini selama 42 tahun tangannya begini. Jadi kalau jalan begini, minta maaf. Kalau jalan, dia tidak stroke, dia tidak sakit saraf atau bagaimana. Tetapi pada waktu umur 3 tahun, dia tiba-tiba, dia seperti itu. 42 tahun tidak bisa dibuka, kayak kayu, saudara. Setelah itu, dia datang kepada saya sampaikan bahwa saya berdoa atas nama. Saya tantang dia terima Tuhan Yesus. Baru saya pegang tangannya. Dia menjerit kesakitannya minta ampun. Sampai katanya di kepala, sampai belakang, sampai kaki yang sebelah kiri. Saya bilang, ini bukan sakit biasa. Tetapi ada kuasa kegelapan yang mengikat dia. Baru setelah saya doakan, saudara, saya pindah di kursi. Di gude-gude. Bu, di sini di gude-gude, Bu. Karena ini kursi sempit. Ada meja, ada kursi, saudara. Akhirnya saya kasih pindah di gude-gude. Di situ, saudara, kami doakan. Kurang lebih 15 menit kami doakan. Kalau saudara mau lihat fotonya, ada foto dan videonya. Itu langsung bisa terbuka. Dan bisa terbuka. Dan semua itu karena Yesus Kristus Tuhan. Berikan tepuk tangan yang berbuat Allah kita. Dan setelah itu, saudara, begitu selesai, amin. Saya serahkan kepada hambanya, Pak Timbul. Pak Timbul, urusanmu, urut dia.
Karena dia tukang urut, dia pinter ngurut saudara. Begitu pokoknya orang yang setiap selesai habis saya doakan, saya serahkan kepada Pak Timbul. Pak Timbul sekarang urusan kita. Jadi Pak Timbul habis selesai mengurut, sambil mengurut, sambil berdoa dan sambil edukasi untuk mengenalkan siapa Yesus Kristus Tuhan. Dua itu saja yang saya saksikan. Saudara kembali, hari-hari ini kita harus bernafsu dengan Tuhan. Minta maaf, jangan hanya kita nafsu dengan suami istri kita saja, tetapi harus nafsu dengan Tuhan. Jangan nafsu kita mau berhasil. Jangan hanya kita nafsu kita menjadi orang yang sukses. Tetapi harus nafsu dengan Tuhan. Melakukan firman Tuhan. Memuji menyembah dengan sungguh-sungguh. Tanpa disuruh angkat tangan. Kebanyakan kan kita kan disuruh angkat tangan. WL, mari angkat tangan, baru kita angkat tangan. Mari berdiri, baru kita berdiri. Saudara, jangan batasi Tuhan. Kadangkala kita ibadah ini batasi Tuhan. Hari-hari ini Tuhan ajar saya bilang Tuhan saya nggak pernah puas dengan Engkau. Saya mau terus dalam hadirat-Mu. Ada satu kesaksian, satu ilustrasi. Seorang karyawan, di mana dia bekerja di perusahaan daging beku. Seorang perusahaan ini dan karyawannya kurang lebih sekitar 200 orang. Nah, seorang karyawan ini setiap pagi dan setiap sore ketika dia pulang, karyawan ini dia menyapa security. Dia berkata, "Selamat pagi Bapak. Selamat sore Bapak." Setiap hari dia sapa. Selama dia bekerja di situ bertahun-tahun, karyawan ini selalu menyapa security, "Selamat pagi dan selamat sore." Tiba saatnya hari itu, security dia menerima salam pagi hari, tetapi sorenya dia tidak terima salam. Security bingung. Loh, ini karyawan di mana? Sudah 1 jam, kok saya belum menerima sapaan selamat pagi. Selamat sore, dia sudah 1 jam. Ditunggu 2 jam, tidak ada muncul. Di mana ini karyawan? Setelah itu 3 jam nggak ada muncul. 4 jam tidak ada muncul ini karyawan. 5 jam dia memutuskan, memberanikan diri untuk mengambil kunci gudang. Dan dia membuka gudang daging beku tersebut. Saudara tahu? Orang itu sudah membeku di dalam, itu karyawan. Tapi puji Tuhannya, langsung security ini buru-buru bawa ke rumah sakit. Dan puji Tuhan masih tertolong. Hanya gara-gara dia menyapa tiap pagi, nyawanya terselamatkan. Apalagi saudara dan saya. Kalau setiap menit, setiap jam saudara menyapa Tuhan, saya percaya masalah boleh ada, tantangan boleh ada, tetapi saudara akan tetap kuat di dalam Tuhan. Saudara, kita harus nafsu dengan Tuhan. Upah dari kita birahi dengan Tuhan, ada sesuatu hal yang luar biasa. Ini dalam artinya, ini di Kejadian 3 ayat 16 ini artinya dalam. Kalau kita hubungan intim dengan suami istri menghasilkan sesuatu. Kalau saudara berhubungan intim dengan Tuhan, banyak menghasilkan sesuatu. Kalau saudara berhubungan intim dengan Tuhan, menghasilkan sukacita, menghasilkan damai sejahtera, menghasilkan kekuatan, dan begitu banyak saudara akan alami. Berapa minggu lalu Ibu Gem berbicara tentang doa. Betul ya? Tentang doa. Tapi jangan hanya sebatas doa biasa. Tapi harus memiliki kerinduan dari hati. Bagaimana saudara bisa memuji Tuhan yang tidak bisa kelihatan, tetapi kita tidak pernah memuji orang yang kelihatan. Paling enggak orang yang terdekat kita, suami, istri, anak. Kamu cakep hari ini. Saudara, mari hari-hari ini kita harus senantiasa bernafsu dengan Tuhan. Kita buka di dalam kebenaran firman Tuhan di 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-19. Saya minta tolong anakku yang cantik Widya. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-19.
Jangankan padamkan roh kalau terjemahan Indonesia sederhana. Janganlah padamkan api Roh Kudus yang bekerja dalam dirimu masing-masing. Jangan pernah memadamkan api Roh Kudus yang dalam hidup saudara. Bagaimana supaya api Roh Kudus tidak padam dalam kehidupan saudara? Isi pengurapan. Bagaimana dapat mendapatkan saudara pengurapan? Banyak intim dengan Tuhan. Baca firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan. Nafsu untuk melakukan firman Tuhan. Jangan hanya nafsu baca tok. Tapi harus nafsu juga melakukan firman Tuhan. Saudara, kompor hok kalau tidak diisi minyak dia tidak akan menyala. Siapa yang masih pakai kompor hok di rumah? Banyak tuh? Saya mau tanya, kalau tidak ada minyaknya nyala tidak? Sama seperti saudara dan saya. Imanmu tidak akan menyala kalau tidak ada pengurapan. Kalau tidak ada hadirat Tuhan. Dan bagaimana saudara mendapatkan hadirat Tuhan? Banyak duduk diam di hadirat Tuhan. Tuhan ajar hari-hari ini. Saya minta maaf, saya buka sedikit. Saudara, saya belajar untuk mematikan kedagingan hawa nafsu saya. Karena Tuhan ajar di dalam Galatia. Ketika engkau hidup di dalam roh, kamu harus mematikan kedaginganmu. Saya hampir setiap minggu, dari Senin sampai Jumat, kalau enggak Sabtu, saya berpuasa. Kadangkala istri saya tanya, Papa puasa lagi? Iya, saya puasa lagi. Oh iya, sudah. Dia sudah tahu, sudah. Dan dia sadari, dia sudah mengerti. Saya minta maaf, kadang-kadang saya kurang pegang HP. Kalau saya puasa, saya minta maaf. Kalau saya sementara doa puasa, kadang saya juga tidak pegang istri saya. Kadang saya juga jarang pegang HP. Karena HP ini, kalau saudara sadar atau tidak sadar, menyita waktu saudara. Saya belajar untuk mengurangi dengan cara apa? Saya dengan cara berpuasa. Saya bilang sama dia, minta maaf saya kurang buka HP karena saya doa dan puasa. Karena Tuhan bawa hari-hari ini. Mari, engkau harus birahi dengan Tuhan. Katakan samping kanan kirimu, kamu harus birahi dengan Tuhan. Amin saudara. Saudara harus nafsu dengan Tuhan. Jangan padamkan rohmu. Saudara, kalau saudara birahi dengan Tuhan, ada api Roh Kudus dalam kehidupan saudara. Baru aja orang yang mengalami sesuatu keterikatan kuasa kegelapan. Kalau ada api Roh Kudus dalam kehidupan saudara, dia tahu persis. Saudara tahu ketika anak ini selesai dia terlepas dan bapaknya terlepas, orang di situ semuanya pada lihat. Dia berkata, Pak Pen, mukanya sudah berbeda, wajahnya sudah ceria, wajahnya sudah enak dilihat, tidak seperti biasanya. Setelah itu besok paginya kami ketemu lagi. Anak ini sudah bisa komunikasi dengan saya. Dia tatap muka saya, dia bercerita dengan saya, dia gandeng tangan saya, dibawa jalan-jalan. Sudah memang agak ini, tapi dia sudah bisa komunikasi. Bukan hanya itu saja. Ketika Rasul Petrus dan Yohanes, ketika dia menyembuhkan orang yang lumpuh di depan bait Allah. Dia orang mengemis ini, dia meminta-minta di depan pintu gerbang bait Allah setiap hari. Meminta sedekah, setiap orang yang masuk tempat ibadah, setiap orang yang beribadah, dia minta sedekah kepada dia. Tetapi ketika Simon Petrus lewat dan Yohanes lewat, dia berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang aku punya, di dalam nama Yesus berjalanlah, bangkitlah. Dia bangkit. Yang menjadi pertanyaannya, orang yang masuk dalam ibadah itu orang Kristen atau bukan? Tetapi kenapa tidak menerima kuasa ini orang yang lumpuh? Kalau saudara ada api Roh Kudus, saudara bisa mendemonstrasikan kuasanya, saudara bisa mengimpartasikan kuasanya. Apa yang saudara doakan hari-hari ini? Doakan pergumulanmu, doakan usaha dan keluargamu, itu penting memang.
Tetapi pernahkah saudara dari awal, sebelum saudara mendoakan pergumulan saudara, pernahkah saudara, Tuhan, urapi aku, penuhi aku dengan roh-Mu, supaya aku dapat memanifestasikan roh-Mu kepada orang yang membutuhkan. Pernahkah kita berdoa seperti itu? Jangan hanya doa minta yang apa yang menjadi kebutuhan kita. Saya ingatkan baik-baik, doa bukan mengubah keadaanmu, tapi doa mengubah diri kita, itu yang terutama. Bagaimana supaya diri kita ini diubah? Bisa mengasihi, bisa mengampuni. Kalau Tuhan mau mengubahkan keadaanmu, mah gampang. Orang dia punya segalanya kok. Tetapi sebetulnya ketika kita intim dengan Tuhan, doa dengan Tuhan, yang diubah itu sebetulnya diri kita. Yang tadinya tidak bisa mengasihi, bisa mengasihi. Yang tadinya tidak bisa mengampuni, bisa mengampuni. Yang setuju katakan amin. Yang tadinya tidak pernah mengasihi orang, bisa mengasihi. Itu yang terpenting. Jadi doa itu bukan mengubah, berkati aku Tuhan, bukan. Ketika kita berdoa intim dengan Tuhan, itu diri kita dulu yang diubah. Jangan menuntut orang lain yang berubah dulu, diri kita dulu yang dirubah. Samuel 2 Samuel 6 ayat yang kelima, ayat yang terakhir ya. Samuel 6 ayat yang kelima. Di Kejadian 3 tadi next, kemudian kalau jika ada ibadah pasutri saya mau bahas itu lebih dalam lagi. 2 Samuel 6 ayat yang kelima. Saya minta tolong Pak Riki membacakan. 2 Samuel 6 ayat 5, Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, kelentung, dan ceracah. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan. Ini contoh orang yang bergairah memuji Tuhan. Ini contoh orang yang nafsu memuji Tuhan. Musik sudah enak-enak saudara, sudah pujian penyembahan sudah enak, kita masih main HP, toleh kanan kiri. Perhatikan baik-baik. Kalau saudara fokus dengan Tuhan, Tuhan terlebih fokus dengan saudara. Kalau saudara nafsu dengan Tuhan, terlebih Tuhan nafsu akan kepada saudara. Ayo hari-hari ini, saya mengajak kita semua. Saudara datang di tempat ini, saudara harus ketemu Bapakmu, yaitu Bapak kita di surga. Saya undang pemain musik. Kita pujikan. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan
selalu Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dengan segenap hati, dengan setengah suara, lemah lembut, rasakan hadirat Tuhan hari ini. Dia ada di tengah-tengah saudara. Dia ada di samping saudara. Mari kita memuji Dia. Mari kita sembah Dia. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saudara tahu, hari ini kita belajar untuk memuji Tuhan. Sebelum saudara berada di surga bersama-sama dengan Bapa di surga. Karena di surga nanti sudah tidak ada yang berfirman. Di surga nanti sudah tidak ada berdoa, minta kekuatan, minta sesuatu dalam hidup saudara. Perhatikan baik-baik. Tutup mata saudara, tetapi dengar telinga saudara apa yang saya bicarakan. Belajar memuji menyembah Tuhan. Karena ketika kita di surga, pekerjaan kita hanya memuji menyembah Tuhan. Sudah tidak ada lagi kita minta ini minta itu. Mulai hari ini kita belajar memuji, belajar menyembah. Ku mau memuji, Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya.
Ayo anak-anak bisa maju depan. Om Jo mau doa buat kalian. Anak-anak yang masih anak-anak. Ayo semuanya maju ke depan. Veo. Ayo. Si siapa juga? Si Nina juga maju sini. Ayo kita doa. Tutup mata ya, tutup mata ya. Tutup mata, semuanya tutup mata. Tuhan Yesus mau memberkati anak-anak semua. Ayo anak-anak. Tuhan Yesus sayang anak-anak semua. Ayo semua anak-anak, tidak ada yang main di luar. Belajar untuk menghargai hadirat Tuhan. Anak-anak ayo. Tutup matanya semua ya. Tutup matanya semua. Fokus jangan lihat kanan kiri. Tutup matanya, tutup matanya. Jangan lihat kanan kiri. Lihat, tutup matanya. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah puji Dia. Sang Raja. Sembah. Mari kita angkat tangan kita buat anak-anak kita. Di dalam nama Yesus Tuhan. Di dalam nama Yesus. Berikan tepuk tangan yang terima kasih. Haleluya. Kami percaya Tuhan, malam hari ini biarlah Tuhan firman-Mu membawa kami untuk semakin hari semakin bergairah dengan Engkau Bapa. Apapun yang terjadi dalam hidup kami tidak menyurutkan kegairahan kami. Masalah, tantangan, kekurangan ekonomi, sakit penyakit, bahkan tekanan, bahkan penghakiman Tuhan tidak mengurangi rasa kegairahan kami kepada Engkau Bapa. Biarlah api-Mu terus membara dalam hidup kami hari ini sampai Engkau datang yang kedua kali. Di dalam nama Yesus segala puji, hormat, kejayaan, pengagungan kami kembalikan kepadamu. Dalam nama Yesus yang diberkati Tuhan bersama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, tetap tenang. Pada malam hari ini kita akan berdoa. Saya akan tunjuk satu orang. Mari kita tetap tenang. Kita akan berdoa pada malam hari ini untuk bangsa kita. Pemimpin bangsa ini, para pejabat yang ada, biar roh takut akan Tuhan tetap ada dalam kehidupan mereka. Kita berdoa juga buat keamanan TNI dan Polri. Tuhan memberkati mereka, biarlah mereka ada roh takut akan Tuhan. Mereka tetap menjalankan tugas kewajiban mereka dengan netral. Tuhan, kita berdoa juga buat kehakiman, jaksa. Biarlah ada roh takut akan Tuhan, hati nurani yang murni tetap ada dalam kehidupan mereka dalam menjalankan tugas keamanan yang ada. Berdoa buat
kota kita bau-bau. Wali kota, wakil wali kota kita berdoa. Juga untuk keamanan perekonomian kota kita. Kita berdoa untuk gereja-gereja yang ada di kota bau-bau. Bersatu hati, bergandengan tangan untuk menjangkau jiwa-jiwa yang ada. Kita berdoa rumah tangga Kristen, suami, istri, anak-anak tetap dalam kesatuan Kristus, dalam kekudusan. Berdoa juga untuk gereja tempat kita bernaung. Tuhan semakin memakai gereja ini mengurapi. Kita berdoa untuk gembala, para pengerja, tetap dalam kesatuan hati, dalam kemurnian untuk melayani Tuhan. Saya minta Bapak Beni berdoa untuk kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu, mari sama-sama kita berdoa. Kita semua angkat suara, kita percaya bahwa doa kita akan didengar oleh Tuhan dan Tuhan akan menjawabnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa di sorga, kami memuji Engkau, kami memuliakan nama-Mu. Kami percaya Engkau Allah yang menjawab doa, Engkau Allah yang mendengar seruan umat-Mu. Dan kami percaya Engkau menjawab setiap apa yang kami doakan, jauh melebihi apa yang ada di dalam hati pikiran kami. Tuhan, saat ini kami berdoa menyatukan hati, menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya cinta Tuhan, kasih Tuhan akan terus mengalir bagi bangsa kami ini. Mata Tuhan tertuju kepada bangsa kami, negeri yang kami cintai ini, negeri di mana kami lahir, Ibu Pertiwi, di mana kami besar, di mana kami menjalani kehidupan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhanlah penjaga, Tuhanlah naungan bagi bangsa ini. Kami berdoa Tuhan, dari Sabang sampai Merauke, tanahnya, udaranya, lautnya, airnya diberkati oleh Tuhan. Kami serahkan pemerintahan kami, mulai dari pemerintahan kami yang tertinggi, Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, bersama dengan para menteri, pembantu-pembantu Presiden. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan hikmat-Mu turun atas mereka, atas pemimpin tertinggi kami, Bapak Presiden kami, bersama dengan Bapak Wakil Presiden. Sehingga apapun keputusan, apapun kebijakan yang diambil, yang diputuskan oleh kedua hamba-Mu ini, boleh membawa kebaikan bagi bangsa kami ini, kemajuan bagi bangsa kami ini, kesejahteraan bagi bangsa kami ini. Tolonglah kedua hamba-Mu ini Tuhan, beri hikmat Tuhan, supaya mereka mampu memilih, memutuskan dengan baik, sehingga arah perjalanan bangsa kami ini semakin hari semakin menuju kemajuan, kesejahteraan, kebaikan, sehingga semua boleh dinikmati, boleh dirasakan oleh segala rakyat yang ada di bangsa kami ini, dari Sabang sampai Merauke, melalui kebijakan-kebijakan yang diputuskan oleh kedua hamba-Mu ini, Bapak Presiden, Wakil Presiden, juga para menteri yang ada. Berilah hikmat bagi mereka semua Tuhan. Mereka boleh membantu Bapak Presiden kami bersama Wakil Presiden memutuskan banyak hal bagi bangsa kami ini ke arah yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami mendengar kalau saat-saat ini banyak sekali praktek-praktek korupsi terjadi di bangsa kami ini. Tuhan, tolonglah Tuhan. Kami berdoa, kami menolak segala bentuk korupsi yang terjadi di bangsa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus. Oknum-oknum yang melakukan praktek-praktek korupsi ini Tuhan, kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Dan biarlah kiranya Tuhan, Engkau tolong bangsa kami ini.
supaya praktek-praktek korupsi yang terus berjalan sampai saat ini Tuhan, dihentikan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Bahkan aparat-aparat pemerintahan yang ada, penegak-penegak hukum yang ada, kami Yesus. serahkan ke dalam tangan-Mu Ya, Tuhan. Yesus. Tolonglah mereka untuk mengambil keputusan dengan bijaksana, Ya, Yesus. menangani praktek-praktek yang tidak benar di bangsa kami ini Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, semua aparat-aparat hukum yang ada, dari kejaksaan, kehakiman, pengadilan, Tuhan, kepolisian, semua yang ada, kejaksaan, semua diberi hikmat oleh Tuhan. Sehingga segala bentuk praktek-praktek ketidakbenaran di bangsa kami ini boleh diadili, diproses dengan benar Ya, di dalam Yesus. nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, Yesus. Kami berdoa menyerahkan semua pemimpin-pemimpin daerah, Ya, provinsi, kota, kabupaten. ya, Yesus Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan juga menuntun mereka Amin. Tuhan. supaya mereka mengambil keputusan yang bijaksana Ya, bagi daerah, bagi kota, kabupaten di mana Tuhan, mereka Tuhan tolong. tentukan untuk memimpin, yes, Tuhan. sehingga kemajuan itu boleh dirasakan, Amin, amin. dinikmati oleh setiap rakyat yang ada di Ya, daerah, Tuhan. di kota, kabupaten di mana mereka pimpin. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga gereja-gereja-Mu Tuhan, Oh, Tuhan, dimanapun tolong. Tuhan Tuhan, tempatkan, bersama. dimanapun Tuhan berada. Yesus. Gereja-gereja Tuhan kami berdoa, biarlah gereja-gereja Tuhan juga Gandeng boleh Allah menjadi bersatu, penopang Tuhan, bagi menjadi bangsa ini berkat, Tuhan. melalui Amin, doa, amin, amin, Tuhan. bahkan berbagai macam bentuk yang bisa dikerjakan oleh Yesus, gereja-Mu, Tuhan, Tuhan, tolong. menjadi berkat bagi bangsa ini, Iya, menjadi Yesus. terang bagi bangsa ini. Bahkan pemimpin-pemimpin gereja yang ada ke dalam, kami serahkan ke dalam tangan Iya, Tuhan. Tuhan, tolong. Semua hamba-hamba-Mu Tuhan, Iya. para pendeta yang telah Engkau pilih, tetapkan untuk Tuhan, memimpin gereja-gereja-Mu mampukan dimanapun mereka. berada. Tuhan berkati, Tuhan Iya. urapi melalui hamba-hamba-Mu ini. Biar kiranya kuasa Tuhan juga boleh nyata Amin. dilihat oleh Amin. bangsa kami ini, Iya, dan Yesus. nama-Mu dipermuliakan. Amin. Tuhan. Bersama dengan umat-Mu Tuhan dimanapun berada Tuhan, kami serahkan. Kami yang berada di kota ini maupun umat-Mu di tempat Iya, lain, di seantero negeri ini. Iya. Tuhan berkatilah kami, Amin. berikanlah kami Tuhan hikmat, berikanlah kami tuntunan-Mu, Iya, Yesus. supaya menjadi umat-Mu yang mempresentasikan Engkau di dalam Iya. kehidupan ini, supaya nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan keluarga-keluarga umat-Mu Tuhan, Oh, orang-orang Tuhan. percaya, Tuhan, tolong. rumah tangga umat-Mu, Oh, kami Yesus. serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan. Biarlah kiranya damai sejahtera Tuhan, sukacita dari Tuhan mengalir di setiap rumah tangga yang ada. Kami menolak segala bentuk kekerasan di dalam rumah tangga yang Ya, terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Tuhan. Setiap keluarga-keluarga rumah tangga Kristen Oh, Yesus, Tuhan. dipulihkan oleh Amin, Tuhan, amin. dipulihkan di dalam nama Dalam Tuhan nama Yesus. Pasangan suami istri, kami Oh, berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Yesus. terus berada dalam ikatan cinta kasih Amin, Tuhan. Tuhan. Amin. Dalam nama Sekali lagi Tuhan, Yesus. kami berdoa menolak segala bentuk kekerasan Oh, haleluya. yang terjadi di dalam rumah tangga orang-orang percaya. Terima kasih. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Suami-suami yang kasar, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, dipulihkan hidupnya, dijamah oleh Tuhan hidupnya. Yesus, Tuhan. Biar kasih Tuhan mengalir di dalam hidupnya, Amin, Tuhan. supaya melalui kehidupannya kasih Tuhan boleh mengalir, dialirkan kepada Amin. istri, kepada anak-anak, kepada rumah tangganya di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah rumah tangga Kristen yang ada. Yesus. Melalui organisme kecil ini, Tuhan. nama Tuhan dimuliakan Amin, amin. di dalam nama Tuhan Ya, Yesus. Yesus. Anak-anak yang ada di dalam setiap rumah tangga Tuhan orang berkati, percaya, Tuhan. di dalam rumah tangga umat-Mu Tuhan, Oh, diberkati oleh Tuhan. amin, Tuhan. Masa depan yang gilang gemilang Oh, haleluya. diberikan oleh mereka di Amin. dalam nama Tuhan Dalam Yesus. nama Yesus. Kepandaian, kepintaran diberikan kepada mereka. Amin. Hikmat dari Tuhan diberi Ya, kepada Yesus. mereka, menjadi anak-anak yang memuliakan nama Tuhan Ya. melalui kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, Oh, terima kasih. haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan. Oh, haleluya. Berkati gerejamu di tempat ini. Ya, Tuhan. Pak Dani bersama Ibu Ovin sebagai Oh, gembala, Yesus, sebagai Tuhan. pemimpin, Ya,
diurapi oleh Tuhan. Amin. Kami memohonkan urapan Tuhan terus mengalir bagi kedua hamba-Mu. Ya. Memimpin umat-Mu yang Engkau percayakan di tempat ini dengan hikmat, dengan Ya bijaksana. Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua majelis-majelis yang ada yang Tuhan tetapkan, Oh, Tuhan tentukan, Yesus. Tuhan pilih untuk bersama-sama hamba-Mu di gereja ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah juga urapan Tuhan mengalir Amin. Amin. bagi majelis-majelis Ya, yang ada di Yesus. tempat ini. Semua pengurus-pengurus gereja kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan Ya Tuhan. Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus diberi hikmat oleh Tuhan. Amin Tuhan. Dan biarlah Ya. melalui kepemimpinan yang ada di tempat ini, umat-Mu Tuhan boleh juga mengalami sukacita, damai, Ya. sejahtera, pertumbuhan Ya iman. Yesus. Hari lepas hari semakin mengenal Tuhan, Ya, semakin Yesus. mengasihi Tuhan. Kami berdoa Oh, buat jemaat Tuhan yang ada, semua Tuhan yang mengalami pergumulan, Tuhan. sakit penyakit, kami berdoa di dalam nama Tuhan. Alam. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan di Ya, dalam nama Tuhan Yesus. pemulihan. Yang berkesusahan Oh, karena Yesus. pergumulan mereka, Oh, Tuhan Yesus. tolong Tuhan, Amin. beri jalan keluar, Amin. beri solusi bagi pergumulan Ya mereka. Yesus. Segala bentuk pergumulan yang ada yang dialami oleh umat-Mu, Tuhan kami percaya Engkau sanggup buka jalan Amin. untuk memulihkan, Ya Tuhan. untuk memperbaiki semuanya. Terima kasih Tuhan, anak-anak sekolah minggu diberkati oleh Tuhan. Ya. Masa pertumbuhan mereka kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Diberkatilah mereka, anak-anak ini bertumbuh sejak masa kecil mereka mengasihi Tuhan, mengenal Tuhan, Ya. mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, Ya, dan kekuatan Yesus. mereka. Ya. Sehingga mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang kuat di hadapan Tuhan. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Para pelayan Tuhan yang ada semua diberkatilah kiranya oleh Tuhan, Tuhan. amin, Semua amin. pelayan-pelayan profetik yang sudah Ya Tuhan pilih Yesus. diberkati oleh Tuhan. Amin. Biarlah kami semua terus menyadari bahwa pelayanan yang kami kerjakan ini semua karena anugerah Tuhan saja. Amin. Tuhan. Semua karena kasih karunia Tuhan Ya, saja. Yesus. Kalau kami dipilih bukan karena kami, tetapi karena Tuhan saja yang punya kehendak. Amin. Terima kasih Tuhan, sehingga kami terus belajar untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan lewat pelayanan yang dipercayakan Amin, oleh Tuhan bagi kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, ungkapan syukur kami. Kami percaya Tuhan mendengar dan Tuhan akan menjawab apa yang kami doakan, bahkan lebih daripada apa yang kami pikirkan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saya percaya kita semua diberkati pada malam hari ini. Kita akan memberi persembahan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Iya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sambil kita mempersembahkan persembahan, ada beberapa penyampaian. Akhir pekan besok seperti biasa kegiatan pemuda remaja. Besok masih dalam bentuk fellowship untuk menyelesaikan tontonan film Daud yang durasinya cukup panjang Sabtu lalu, akan disambung besok. Berikutnya pada hari Minggu nanti kita akan ketemu kembali dalam ibadah raya Minggu. Sebagaimana firman tadi kita sudah dengar, mesti ada selalu gairah, ya. Pakai kata birahi tadi, iya. Itu gairah apa? Antusias. Dan memang dalam segala hal mesti kita antusias, kita bergairah. Karena Tuhan mencari orang-orang yang bergairah, orang-orang yang antusias untuk diberi kuasa, kekuatan, kemampuan, dunamos maupun heksosia. Ya, itu pengumuman kegiatan. Berikutnya nanti pada hari Minggu juga akan disampaikan tentang kegiatan WBI dalam rangka
kegiatan tahunan mengucap syukur atas kemerdekaan bangsa kita. Hari ulang tahun kemerdekaan kita selalu mengadakan kegiatan bakti sosial. Tahun ini sebagaimana tahun-tahun sebelumnya akan ada kegiatan pengobatan gratis, pemeriksaan dan pengobatan gratis. Karena itu saya sampaikan kepada seluruh anggota WBI, keluarga lepas keluarga, mari dukung kegiatan ini, dukung di dalam doa, mesti pertama-tama itu mesti didoakan. Kemudian dukung dengan daya, tenaga, pemikiran, dan jangan lupa dukung dengan dana. 3D, doakan, daya kerjakan, dana dukung. Prinsip apa yang ada pada kita dengan keikhlasan, itu khotbah minggu lalu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan akhiri ibadah kita. Bangkit berdiri kita. Haleluya. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah Dan memperluas daerahku. dan memperluas Kami diberkati supaya kami menjadi berkat. daerahku. Dan kiranya Tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah amin. Sehingga kami menjadi saluran berkat bagi orang lain. dan memperluas Supaya namamu dipuji, namamu ditinggikan, dimuliakan. daerah Lewat kami gerejamu. Haleluya. Tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi mari sama-sama katakan dengan iman. Kesakitan tidak menimpa aku. Mari berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Lebih lagi, lebih lagi. Syukur kepada Tuhan, malam hari ini kami boleh beribadah, kami puji muliakan Tuhan. Pujian penyembahan kami percaya berkenan di hadapan-Mu karena Engkau, kasih karunia-Mu yang berlaku atas kami. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, bagaimana kami harus selalu antusias. Kami bergairah membangun relasi kami dengan Engkau. Dan kemudian kami praktekkan terhadap sesama kami. Mampukan kami untuk hal itu, Roh Kudus. Setiap hari kami boleh mengalami Engkau dalam kehidupan perjalanan kami di kolong langit ini. Terima kasih. Kami bersyukur kepada-Mu. Di penghujung ibadah ini kami berdoa secara khusus untuk keluarga Bapak Agustinus Bidah. Mereka yang akan berangkat besok, suami istri dan anak kekasih. Tuhan sertai. Immanuel, demikianlah Engkau atas kami. Berlaku atas mereka.
segala rencana rancangan mereka, maksud tujuan keberangkatan disampaikan pada maksud itu, karena Tuhan berkehendak memberkati. Sepanjang perjalanan mereka boleh mengalami penyertaan Tuhan. Setiap orang-orang dijumpai, mereka juga boleh menjadi kesaksian, supaya nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Hambamu Pak Yohanes juga yang akan melayani berangkat besok ke Raha. Tuhan memberkati, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, pagari bentengi, jaga lindungi, dan kiranya panji Kristus saja yang ditinggikan, dimuliakan, karena kami percaya tiada kehilangan upah bagi setiap orang-orang yang melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Urapi hamba-Mu, hormat kemuliaan bagi Tuhan terjadi dalam setiap pelayanan yang akan dilakukan di Raha. Tuhan, terima kasih. Setelah selesai dari ibadah ini, kami juga akan menikmati berkat-Mu. Tuhan juga memberkati apa yang akan kami nikmati. Dan sekarang layakkanlah hamba-Mu ini menjadi saluran berkat, menumpangkan tangan kepada semua umat-Mu, kami semua, supaya kami terima berkat-berkat bagi orang beribadah dan berkat bagi orang-orang yang diutus kembali dalam hidupnya untuk melakukan firman dan memberitakannya. Karena itu Bapak Ibu, arahkanlah hati dan pikirmu kepada Tuhan, dan dengan iman angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat. Kasih karunia, damai dan sejahtera yang bersumber dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kita, dan Roh Kudus yang senantiasa menuntun kita, Allah Tritunggal mulia yang kasih karunia damai sejahteranya melampaui segala akal pikir manusia. Kasih karunia damai sejahtera yang ajaib itu dicurahkan atas kita semua. Dengan kasih karunia damai sejahtera itu dimampukannya engkau dan saya untuk hidup di dalam ketaatan, khususnya terus membangun relasi dengan Tuhan dan dengan sesama dalam gairah, sehingga nama Tuhan dipuji, dimuliakan, dan tiada kehilangan upah pahala bagi kita semua yang melakukannya. Di dalam berkat nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan setiap daripada kita yang diberkati, mari bersama-sama katakan amin. Ya, Tuhan Yesus memberkati.